إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقال تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan mati murtad, jangan mati kafir. Matilah dalam keadaan Islam. Kenapa begitu? Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Artinya, dan telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan bukan hanya kepada engkau saja, tetapi juga telah aku wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu. Lain asyrakta, kalau seandainya engkau berbuat syirik, murtad, keluar dari Islam, la yahbatanna amaluka, maka aku akan membatalkan semua amalmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang pelaku kesyirikan, orang-orang yang berbuat syirik, fi nari jahannam, pasti masuk neraka jahannam jika tidak bertaubat dari perbuatan syiriknya kemudian meninggal dunia. Fi nari jahannam, pasti berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, mati bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nas'alullah as-sabat wal istiqamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini
adalah mulia dengan manhaj salaf. Kalau dikatakan mulia di dalam pembahasan Al-Quran dan Sunnah, berarti yang dimaksudkan mulia, syaraf oleh para ulama adalah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, meskipun hina di mata manusia. Kemuliaan yang dicari oleh seorang muslim, kemuliaan di hadapan Allah Tabaraka wa taala, bukan kemuliaan di hadapan manusia. Karena kemuliaan di hadapan manusia sifatnya perspektif, tergantung cara pandang mereka. Jika manusia yang memandang itu adalah wali Allah, ketika kita melakukan ketaatan, kita akan mulia di matanya. Tetapi sebaliknya, kalau manusia itu wali syaitan, ketika kita melakukan ketaatan, kita hina di matanya. Apabila seorang melakukan ketaatan, akan mulia di mata wali Allah, hina di mata syaitan. Sebaliknya, apabila seorang melakukan maksiat, akan hina di mata wali Allah, tapi mulia di mata wali syaitan. Kemuliaan yang dicari itu adalah kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa taala. Mulia dengan manhaj salaf. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di sini kita punya mustalah, istilah syar'i, manhaj. Mungkin ada yang sudah pernah mendengarnya, mungkin ada yang masih samar, mungkin ada juga yang baru pertama kali mendengarnya. Sama seperti istilah-istilah lain di dalam ilmu syar'i, seperti istilah fikih, digunakan untuk pelajaran tentang amaliyah, hukum-hukum ibadah amaliyah dan muamalah. Ada istilah i'tiqad, aqidah, digunakan untuk istilah tentang pelajaran-pelajaran yang bersifat keyakinan. Ada juga namanya manhaj. Apa yang dimaksud dengan manhaj di dalam kitab para ulama? Kalau kita temukan di dalam kitab-kitab mereka menuliskan manhaj, itu maknanya adalah cara, metode. Yang kita maksudkan di sini manhaj dalam pelajaran manhaj secara umum, itu maksudnya adalah cara beragama. Kemudian ada kata-kata salaf, manhaj salaf. Berarti kalau kita gabungkan cara beragama salaf. Salaf ini apa pula maknanya? Kalau kita temukan kata-kata salaf di dalam kitab-kitab para ulama, secara bahasa artinya orang-orang terdahulu. Tapi kalau di dalam kitab para ulama, maksud mereka menuliskan itu, maksudnya adalah penamaan untuk 3 generasi pertama umat Islam.
sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang langsung berduru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi pertama. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat mempunyai murid-murid. Generasi kedua, ini namanya tabi'in, muridnya para sahabat. Kemudian setelah sahabat Nabi SAW meninggal dunia, murid para sahabat juga memiliki murid dari muridnya para sahabat. Ini namanya atba' tabi'in. Ini 3 generasi pertama umat Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian orang yang belajar kepada murid sahabat Nabi. 3 generasi pertama umat Islam itu diistilahkan oleh para ulama dengan generasi salaf. Kalau kita katakan manhaj salaf, berarti cara beragamanya salaf, yaitu cara beragama 3 generasi pertama umat Islam. Itu makna dari judul pembahasan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kenapa kita mesti perlu membahas cara beragama 3 generasi pertama? Jawabannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Dalam riwayat yang lain, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah pada masaku, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang langsung belajar agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Ini murid dari sahabat Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, murid dari murid sahabat Nabi. Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Baik dalam hal apa? Baik dalam hal apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Maksudnya adalah baik di dalam mengamalkan Islam. Orang-orang yang paling faham tentang Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau ada pertanyaan dari sekian banyak manusia yang menerima Islam, siapa yang paling faham tentang Islam, kemudian siapa yang paling sukses mengamalkannya, siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah yang pertama, yang paling pertama sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Kemudian setelah sahabat Nabi ini, murid mereka. Kemudian setelah murid mereka, murid dari murid mereka. Itu orang yang paling faham tentang Islam. Islamnya yang paling benar. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan khairun nas, tazkiyah, sebaik-baik manusia. Kalau bahasa kitanya, direkomendasi oleh Nabi SAW. Para ulama mengatakan, apa tujuannya Nabi SAW merekomendasi mereka, mengatakan mereka yang terbaik? Apa tujuannya? Tujuan yang terbesar adalah seakan-akan Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin beragama Islam dengan Islam yang benar, sebagaimana yang diturunkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh, maka ikuti mereka. Nah,
Ini dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain. Sampai di sini kita faham kenapa mesti dengan manhaj salaf. Harus dengan manhaj salaf. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis berikutnya yang mengharuskan kita beragama dengan manhaj salaf. Kalau tidak, kita tersesat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya oleh Imam Ibn Hibban juga, dan beliau mengatakan hadis ini ala syarti sihhati Muslim. Hadisnya sahih berdasarkan syarat yang telah dibuat oleh Imam Muslim. Apa hadisnya? Sataftariqu iftaraqa al-umam min ahli kitabi min qablikum, kama qala Nabi SAW. Umat ahli kitab sebelum kalian terpecah belah ala sintani wa sab'ina millatan, terpecah menjadi 72 millah, golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-millah, dan akan 73 golongan, dan akan terpecah belah umat ini menjadi 72 golongan, 73 golongan. Sintani sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah. 72 sedang mengarah ke neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu golongan sedang menuju surga. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maksudnya yang satu itu. Rasulullah SAW mengatakan al-jamaah, al-jamaah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu yang cara beragama mereka seperti cara beragamaku dan para sahabatku. Nabi SAW mengatakan di antara mukjizat beliau, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa di masa depan. Salah satu peristiwa yang besar itu adalah umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Dan itu mesti terjadi. Tidak boleh seorang mengatakan tidak mungkin. Karena Nabi SAW mengatakan akan terjadi seperti ini. Di antara iman kita kepada Nabi SAW adalah kita harus membenarkan apapun yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Nah, dan ini peristiwa yang sangat berbahaya. Musibah, akan terjadi musibah seperti ini. Nah, para sahabat bertanya, kalau seperti ini musibahnya ya Rasulullah, apa solusinya? Bagaimana cara menyelamatkan diri? Nabi SAW mengajarkan, ikuti yang satu itu, yang masuk surga. Nah, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang beragama sepertiku dan seperti para sahabatku. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi di sini, para ulama mengatakan, Nabi mengatakan akan terpecah belah, dan tidak ada perintah dari Nabi SAW yang terpecah belah itu satukan. Tidak seperti itu. Tapi
Tapi Nabi SAW mengatakan kembali kepada yang satu itu. Begitu caranya. Apa maksudnya? Pemahamannya. Nah, menunjukkan di sini kalau yang terpecah belah itu bukan safnya secara zahir. Bisa jadi mereka dalam satu saf, satu masjid yang sama, ya? Tapi pemahamannya terpecah belah, ya, seperti itu. Jadi yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah Nabi mengatakan akan terpecah belah umat ini. Apanya yang terpecah belah? Ini harus kita paham pemahamannya. Ada yang masih dengan pemahaman beragama dengan cara beragama Nabi SAW, beragama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, wa ashabi, dan sahabat-sahabat Nabi. Maksudnya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah yang dari Nabi itu dengan pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ada yang masih seperti ini. Ada juga yang tidak seperti ini, yang 72 itu. Nah, seperti itu. Nah, karena banyak orang salah memahami hadis ini. Mereka menganggap kalau perpecahan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah perpecahan secara zahir. Ada juga yang memahami umat Islam terpecah belah menjadi negara-negara atau organisasi-organisasi atau apa. Tidak seperti itu. Pemahamannya yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nah, berarti apa jemaah yang dimuliakan Allah SWT? Di dalam mengamalkan Islam, umat Islam itu cara beragamanya itu ada 72 modelnya. Ada 73 dan satu yang selamat. Nah, cara beragama tadi apa? Cara beragama itu dalam istilah syar'i namanya manhaj. Nah, begitu. Jadi ada 72 manhaj cara mengamalkan agama. Nah, dan satu yang selamat yaitu manhaj salaf, cara beragama para salaf. Kenapa? Karena mereka yang paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Karena di masa mereka diturunkan wahyu, mereka langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ibaratkan dengan sungai, para salaf itu bagaikan hulunya 14 abad yang lalu. Sekarang ini kita sudah berada dekat-dekat dengan muara, sudah jauh dari hulu, sudah 14 abad jauhnya dari hulu, sudah macam-macam yang masuk ke dalam sungai itu kotorannya. Ada 72 macam kotorannya. Jadi kalau kita ingin mengambil air yang masih murni, yang tidak ada campurannya, kemana kita pergi? Kita pergi ke muara atau ke hulu? Tentu begitu. Tentu kita pergi ke hulu. Begitu kira-kira syariat Islam. Kalau kita ingin mengamalkan agama yang benar sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, maka kita pergi ke hulu, beragama dengan cara beragama para salaf, baru selamat. Kalau keluar dari cara beragama mereka, maka kita celaka, tersesat. Saya ulangi, kalau kita beragama dengan cara beragamanya para salaf, kita selamat. Tapi kalau kita beragama di luar cara beragama mereka, maka kita tersesat. Ini bukan perkataan saya. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma
tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ma ana alaihi, seperti agamaku, kata Nabi SAW. Kalau kita beragama dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti kita beragama dengan dasar yang jelas, Al-Quran dan hadis, sunnah. Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kebenaran itu kepadanya. Apa maksudnya? Ketika dia beragama ternyata tidak ada dalil di situ, berarti bukan ajaran Nabi SAW. Masih ngotot dia mengamalkan, berarti apa? Dia merasa lebih hebat dari Nabi SAW. Itu namanya menentang Nabi. Atau ketika datang kepadanya suatu kebenaran, hadis dari hadis Nabi SAW, sudah sahih hadisnya, kemudian atau jelas ayatnya, tapi dia tidak mau menerima, itu namanya menentang Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang jelas kepadanya kebenaran. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ini dosa yang kedua. Dan yang mengikuti ghaira sabilil mu'minin, selain jalan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Para ulama tafsir mengatakan al-mu'minin yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, itu maksudnya sahabat-sahabat Nabi, 3 generasi pertama dari umat ini. Allah mengatakan, siapa yang mengikuti jalan selain dari jalan mereka, seperti itu. Berarti apa? Tidak bermanhaj dengan manhaj mereka, beragama dengan cara sendiri-sendiri, beragama tidak dengan cara agama al-mu'minin, beragama tidak dengan cara beragama salaf. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia tersesat. Allah yang mengatakan, kami biarkan dia tersesat. Wa nuslihi jahannam, kalau dia tidak bertaubat, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seperti itu. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya seseorang menyesuaikan cara dia beragama, mengamalkan Islam ini. Wajib hukumnya dia menyesuaikan dengan cara salafus salih, 3 generasi pertama. Kalau tidak melenceng, karena Nabi SAW mengatakan 72 sesat, 1 yang selamat. Yang mana dia? Yang beragama seperti agamaku dan bermanhaj salaf. Nah, seperti itu. Kalau seandainya seseorang beragama tidak dengan bermanhaj salaf, maka dia secara otomatis masuk ke yang 72. Contohnya bagaimana? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada sahabat-sahabat beliau dalam sebuah hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah SAW khututan, khatta lana Rasulullah SAW khattan fil ardi. Rasulullah SAW suatu hari membuat garis lurus di tanah. Nah, seperti ini, garis lurus. Wa khatta khututan an yamini wa shimali. Kemudian membuat garis-garis yang banyak di kiri dan kanannya. Nah, begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza sabilullah,
Yang lurus ini adalah jalan Allah. Wa ammas subul, adapun jalan-jalan simpang-simpang yang banyak itu jalan syaitan. Likulli tariqin syaitan yad'u, di setiap simpang jalan itu ada syaitan mengajak, ke sini. Ini yang benar, ini cara, ini agama yang benar. Tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, tetap di sini. Apa tafsirnya sabilullah itu? Agama yang lurus yang disebutkan oleh Nabi itu. Tafsirnya hadis yang tadi, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang beragama sepertiku dan seperti sahabatku. Dalam hadis yang lain Nabi juga selalu mengaitkan mengikuti Nabi dengan mengikuti salaf. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu mengatakan, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian memegang teguh sunnahku. Sunnah Nabi itu apa artinya? Ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu apa? Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan hadis. Itu ajaran Nabi. Wajib bagi kalian memegang teguh ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah ajaran khalifah rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah imamnya para sahabat. Kalau Nabi SAW perintahkan mengikuti ajaran imamnya para sahabat, berarti apa? Mengikuti pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mengikuti imam mereka setelah Nabi meninggal. Nah, apa maksudnya kata para ulama? Seseorang di dalam mengajak mengamalkan Islam tidak boleh mengambil Al-Quran dan Sunnah kemudian memahami dengan kepala mereka masing-masing. Tetapi apa? Seseorang yang beragama Islam, yang mengamalkan Al-Quran dan hadis, harus dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, baru selamat agama mereka. Kalau tidak separuh, bisa tersesat di situ. Berapa banyak jamaah dimana Allah Subhanahu wa taala aliran-aliran sesat, mereka ternyata juga memakai Al-Quran dan hadis. Berapa banyak pemahaman-pemahaman sesat, tetapi mereka juga memakai Al-Quran dan hadis. Kalau orang memahami manhaj salaf, cara beragama para salaf, cara beragama yang benar, maka mereka akan faham. Nampak dia yang 72 itu. Nah, Nabi SAW tidak menyuruh kita mempelajari satu persatu yang 72 itu. Nah, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Tidak. Tapi yang Nabi suruh apa? Pahami yang satu itu. Jalan yang benar itu kita pahami. Kalau melenceng dari jalan yang benar itu, berarti itu jalan yang salah. Nah, seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ada di sebuah daerah di tempat kita ini, sebuah aliran tarikat tasawuf yang katanya salah seorang pengikutnya sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat. Kemudian terjadi satu peristiwa. Ketika itu kita bertemu dengan salah satu mereka. Kemudian orang azan. Kalau orang azan tentu kita ke masjid, ya kan? Salat selesai, balik lagi, bertemu di situ. Ditanya oleh kawan, "Bapak enggak salat?" Apa kata beliau? "Sudah, saya sudah salat." "Kapan Bapak salat?" "Dari tadi duduk juga di sini merokok-rokok." "Kapan Bapak salat?" Apa kata beliau? Nah, salat dalam Al-Quran itu ayatnya aqimis salata li dzikri. Ada pula dalilnya. Dirikanlah salat untuk berzikir.
Dalilnya betul, Al-Quran, Al-Quran dalilnya. Tapi apa? Solatnya apa? Begini saja. Tidak ada takbir, sujud, ruku, itu tidak ada. Tapi dia punya dalil. Nah, kalau kita katakan sekarang, tanyakan kepada anak anak TK, ya kan? Tahu dia kalau orang mengaku solat cuman begini saja itu sesat itu, ya kan? Orang awam pun tahu itu sesat, ya kan? Tapi dia ada dalil, Al-Quran dalilnya sahih, Al-Quran. Di mana letak salahnya? Salahnya apa? Dia tidak beragama dengan manhaj salaf. Dia beragama dengan manhaj sendiri. Nah, itu makanya sesat. Sesat jadinya. Kalau dia beragama dengan manhaj salaf, dia mesti tahu kalau begini ayatnya, bagaimana cara sahabat mengamalkannya. Karena cara mengamalkan itu juga diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, itu kuncinya. Itu maksudnya. Nabi SAW mengatakan, ikuti ajaranku dan para sahabatku. Allah mengatakan, siapa yang menentang Rasul dan menentang orang-orang yang beriman. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita timbang dengan manhaj salaf. Ternyata setelah kita kaji, bagaimana para sahabat mengamalkan aqimus salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang bermanhaj salaf, dia akan bertanya, seperti apa Nabi mengajarkan salat itu di dalam sunnah? Ternyata ada namanya kitab sifat salat Nabi, setebal ini tebalnya, ya kan? Kalau untuk mempelajarinya tidak cukup 1 bulan. Banyak rupanya hadis-hadisnya, ya kan? Banyak caranya. Nah, kemudian Abu Bakar salat seperti itu, Umar salat seperti itu, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salatnya ada takbir, ada i'tidal, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Seperti salat seperti di dalam kitab-kitab fikih kita. Nah, seperti itu. Dan ini terjadi. Buktinya apa? Ada orang yang berpemahaman seperti itu. Banyak lain. Banyak contoh yang lain. Mesti seseorang beragama dengan manhaj salaf. Contoh yang lain. Ketika Maulid Nabi dimasukkan ke dalam ajaran Islam oleh orang-orang khalaf. Khalaf itu lawan dari kata salaf. Kalau salaf itu orang-orang terdahulu. Kalau khalaf kata para ulama itu orang-orang terakhir. Para khalaf memasukkan, memperingati acara Maulid Nabi bagian dari ajaran Islam. Nah, sebenarnya kan tidak ada sebenarnya. Kemudian ketika ditanyakan hadis Al-Quran, dalil kepada orang yang merayakan Maulid Nabi, menganggap ini bagian dari ibadah Islam, agama yang diamalkan, apa kata mereka? Ada dalilnya di dalam Sahih Bukhari Muslim. Sumu yaumal isnain fa inni wulidtu yaumal isnain. Berpuasalah kalian pada hari Senin, karena sesungguhnya aku dilahirkan pada hari Senin. Lihat, Nabi SAW merayakan ulang tahunnya, tapi dengan cara yang syar'i. Puasa ulang tahun syar'i. Nah, kalau yang lain berarti ulang tahun konvensional. Ada ulang tahun syar'i, gagasan ulang tahun syar'i. Jadi Nabi SAW merayakan ulang tahunnya. Nah, seperti itu. Nah, kita merayakan juga. Ada dalilnya, ada. Nah, kalau kita hanya memandang sebatas itu dengan gagasan-gagasan masing-masing, bisa dalil ini kita cocok-cocokkan, tapi tidak begitu caranya. Nah, cara beragama itu bagaimana? Dengan manhaj salaf. Bagaimana para salaf mengamalkan hadis sumu yaumal isnain?
Nah, apakah mereka gunakan dalil ini untuk memperingati Maulid Nabi? Nah, ini kita minta maaf, bukan mau menyinggung yang masih merayakan Maulid Nabi, tapi kita ilmiah, ya kan? Nah, bukan kita ingin melarang, ya kan? Kita menjelaskan contoh cara beragama dengan manhaj salaf. Kalau masih mengamalkan Maulid Nabi, berarti masih dengan manhaj khalaf. Kita sedang berbicara tentang manhaj salaf. Nah, begitu. Bagaimana para salaf mengamalkan hadis ini? Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Utsman, Ali, nah, menjadi pemimpin. Dan mereka tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Tidak ada hadisnya. Tidak ada riwayat dari mereka bahwa mereka para sahabat itu merayakan Maulid Nabi. Berarti bukan begitu caranya. Berarti cara mengamalkan hadis ini seperti cara Nabi itu, cukup dengan berpuasa pada hari Senin, bukan untuk merayakan Maulid Nabi, karena tidak nyambung dia. Kalau kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Tapi kalau kita bermanhaj dengan manhaj khalaf, baru bisa nyambung. Ada namanya ulang tahun syar'i. Tidak ada dalam Islam. Nah, seperti itu. Nah. Atau kemungkinan yang kedua, Abu Bakar tidak hafal hadis ini, umat tidak hafal, makanya mereka tidak ada merayakan Maulid Nabi. Nah, kira-kira mungkin enggak ini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin, ya kan? Abu Bakar hafal hadis ini, Umar, Utsman, Ali, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu. Nah, ada satu kaidah disebutkan oleh para ulama kita di dalam menimbang apakah sebuah amal ini layak diamalkan atau tidak, apakah berhak dimasukkan ke dalam bagian dari amal kita kepada Allah atau tidak. Apa itu? Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Jika sekiranya perbuatan itu baik, tentu mereka para sahabat lebih dahulu mengamalkannya dari kita. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka khairun nas, sebaik-baik manusia. Apapun yang diajarkan oleh Nabi, pasti mereka orang yang terlebih dahulu mengamalkannya. Seperti itu. Jadi begitu perlunya kita bermanhaj, beragama dengan agama para salaf. Tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri-sendiri atau dengan pemahaman tertentu. Kita akan terhina di bawah agama orang lain, taklid kepadanya. Tapi beragama itu dengan pemahaman salafu as-salih, kembalikan kepada cara beragama sahabat Nabi, tabi'in dan atba' tabi'in. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sudah, insyaallah. Dan kesimpulan daripada kajian kita pada malam yang berbahagia ini adalah, ingat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengajarkan kepada kita satu amal tertentu atau satu keyakinan tertentu, pertama tanyakan dahulu dalilnya, dasarnya mana? Dari Al-Quran atau hadis. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau dia memberikan dasarnya, tanyakan kalau hadisnya sahih atau tidak. Karena tidak boleh mengamalkan hadis dhaif, harus hadis sahih. Nah, kalau ada hadisnya sahih, pertanyaan yang ketiga, apakah cocok dengan pemahamannya bagaimana? Kalau pemahamannya cocok dengan pemahaman para salaf, nah berarti itu agama kita. Tapi kalau tidak cocok, jangan diterima. Tidak boleh. Karena itu bukan bagian dari agama yang diamalkan oleh para salaf. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.